Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Selamat pagi Ustazah. Selamat pagi Mbak Dela. Assalamualaikum, sehat Mbak Dela? Alhamdulillah. Ustazah, Ketemu lagi. kabarnya? Alhamdulillah baik, subhanallah. Bapak Ibu jamaah Kajian Mata Hati yang kami hormati, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kajian Mata Hati ini tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Baik, kajian pada hari ini judulnya romantis. Dari judulnya saja itu sudah romantis. Insya Allah. Dan mengingatkan untuk bagi jamaah yang ingin bertanya, silakan langsung tulis di kolom komentar. Nanti akan kami bahas pada sesi tanya jawab. Ya Ustazah, sekarang kita langsung mulai kajiannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, siapapun yang sedang menyaksikan siaran ini, baik secara langsung maupun siaran ulang, semoga Allah merahmati kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, atas izin Allah, atas kasih sayang Allah, atas rahmat Allah, kita bisa bertemu kembali untuk bersama-sama duduk di majelis ilmu dengan keadaan yang masing-masing berbeda, namun kita pastikan bahwa apapun keadaan kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh seseorang akan diuji dengan kebaikan supaya Allah tahu sampai mana syukurnya. Dan Allah juga akan menguji dengan kegelisahan, ketakutan, rasa kekurangan supaya Allah tahu sejauh apa sifat sabar yang ada di dalam hati kita. Maka kita kembali ingat pesan baginda Muhammad SAW, setiap sesuatu yang baik katakan alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Dan jika ada sesuatu yang menggelisahkan, Nabi pun berkata alhamdulillahi ala kulli hal. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang bersabda, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki Allah dengan kebaikan pada dirinya, Allah akan membuat ia paham terhadap agamanya. Maka Masya Allah, pagi hari ini kita semuanya dipilih oleh Allah. Semoga Allah ridho yang kita upayakan, Allah mau menerima, sehingga kita digolongkan seperti apa yang disampaikan Rasulullah, orang-orang yang dikehendaki kebaikan. Mengapa? Karena hari ini kita akan bersama-sama mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari hadis-hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man yurja khairuhu wa yu'man syarrahu." Orang-orang yang baik di antara kalian adalah orang yang selalu diharapkan kebaikannya. Masya Allah, kita itu suka punya teman, ada sahabat, ada seseorang yang ketika beliau tidak ada itu merasa tidak lengkap. Atau ketika beliau tidak ada, semangat kita itu sedikit, Masya Allah, rasanya kurang bagaimana, Masya Allah. Itulah sesungguhnya saudaraku, orang-orang yang diharapkan kebaikannya menurut Allah. Mengapa? Karena beliau diharapkan kebaikannya oleh orang lain. Dan orang lain aman dari keburukan-keburukannya. Maka semoga hari ini kita lalui hari ini dengan segala kebaikan, membuat orang lain merindukan kehadiran dan kebaikan-kebaikan kita, tetangga kita, keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita terbebas dari keburukan kita. Taib, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan berbicara tentang keluarga. Loh, saya belum menikah. Maka beruntunglah karena sebelum menikah sudah mendapatkan modal ilmu ini. Saya sudah nikah,
Inilah PR buat kita, supaya kita kembali menjalankan. Kalau ada kemarin agak-agak menceng, kita menjalankan kehidupan rumah tangga tidak sesuai dengan qala Allah dan qala Rasul, kita kembali. Ustazah, saya sudah nikah tapi gagal dalam pernikahan kita. Ada kesempatan untuk memperbaiki. Dan kalau Allah berkehendak kita semuanya berjodoh lagi dengan orang lain, bagi yang sudah ditinggalkan, ini kembali menjadi modal untuk kita menjalani kehidupan rumah tangga sesuai dengan yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Taib, judul kajian kita hari ini adalah romantis. Allahu Akbar. Ketika kita berbicara tentang romantisme, biasanya yang muncul di benak kita itu adalah film India. Masya Allah. Ketika artisnya berguling-guling, atau kemudian bernyanyi, atau kemudian kalau hujan dipayungi, kalau haus dibawakan air dan seterusnya. Atau gambaran zaman kita dulu film India. Zaman anak-anak muda zaman sekarang ketika berbicara tentang romantisme, yang tergambar di benak mereka semuanya adalah bagaimana film Korea telah menguasai sebagian besar remaja di Indonesia. Sehingga mereka berpenampilan seperti remaja Korea, berhayal. Bukan berhayal menjadi seperti sahabat Nabi atau seperti para tokoh-tokoh sejarah yang hebat. Bahkan saking hebatnya film itu membius generasi muda, bahkan kadang sama ibu-ibunya juga. Sehingga kita berhayal, penampilannya ingin seperti mereka, kehidupan kita ingin seperti mereka, romantisme kehidupan kita seperti mereka. Padahal, siapakah bagi umat Islam manusia paling romantis di muka bumi ini? Siapakah sosok yang paling memiliki keluarga yang Masya Allah, yang ucapannya menyejukkan, yang setiap perbuatannya itu memberikan ketenangan, tidak lain tidak bukan adalah baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saudaraku, hari ini insya Allah kita akan belajar bagaimana baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok terromantis, sosok yang paling baik, sosok yang paling hebat bersikap terhadap keluarganya, sosok yang paling lihai mengerti tentang keadaan hati pasangannya. Taib, sebelum itu kita harus sepakat dulu. Yang menyaksikan secara langsung dan tidak langsung, kita bersepakat dulu bahwa tujuan kita hidup itu hanya satu pilihan. Masuk surga saja. Jangan yang masuk neraka itu juga masuk pilihan. Sudah, tujuan kita itu satu, masuk surga. Kemudian yang kedua yang harus kita sepakati dulu. Jalan menuju surga itu apa? Ada pepatah yang mengatakan jalan menuju Roma, many ways to Rome gitu ya. Ada banyak jalan menuju Roma. Jalan menuju surga banyak juga. Jalan menuju surga adalah qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus sepakat dulu kalau tujuan kita berumah tangga, tujuan kita berkeluarga, tujuan kita menikah itu surga. Jadi tujuannya sama. Dan caranya itu qala Allah dan qala Rasul. Untuk sampai kepada surga kita harus kembali kepada qala Allah dan qala Rasul. Lalu apa tujuan, detail tujuannya itu? Yang pertama Allah sudah kabarkan kepada kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Maka tujuan surga itu kalau kita detailkan, tujuan pertamanya adalah bahwa seluruh anggota keluarga kita itu harus selamat dari siksa api neraka. Makanya Allah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum nara. Kemudian yang kedua, tujuan kita berkeluarga, surga. Kemudian kita turunkan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan hidup min azwajina wa dzurriyyatina, dan anak-anak qurrata a'yun yang menyejukkan pandangan mata, waja'alna lil muttaqina imama. Ini tingginya cita-cita Islam. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami semuanya, anak turun kami, bagi orang-orang yang bertakwa itu jadi apa? Jadi pemimpin. Itulah indahnya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi pemimpin. Kita itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pemimpin. Pemimpin dalam kebaikan. Pemimpin di dalam berlomba-lomba melaksanakan sesuatu yang positif. Ini indahnya doa. Dan lihatlah, mengapa Rasulullah berbicara tentang pemimpin tetapi dikaitkan dengan doa tentang keluarga. Karena pemimpin yang besar, pemimpin yang hebat,
Pemimpin yang bisa melaksanakan tugasnya dengan baik adalah pemimpin yang berangkat dari sebuah keluarga yang baik. Maka saudaraku, ini doanya. Dan tujuan kita yang ketiga adalah ketika Allah berfirman di dalam surat At-Tur, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti iman mereka itu oleh anak turun mereka. Allahu Akbar. Maka apa janjinya Allah? Kelak akan kami pertemukan kembali mereka dengan anggota keluarga mereka selama di dunia. Jadi saudaraku, cita-citanya apa? Pengen jadi dokter, pengen jadi pengusaha, pengen jadi pedagang, pengen jadi manajer, pengen jadi arsitek. Iya, itu adalah setelah cerita yang detail. Tapi cita-cita global kita, setiap manusia surga yang itu bisa kita rasakan ketika keluarga kita semuanya terjaga dari api neraka. Ketika anak pasangan hidup menjadi penyejuk bagi pandangan mata dan perasaan hati kita. Ketika kebersamaan kita tidak hanya di dunia, namun kebersamaan kita berlangsung hingga kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib saudaraku, kembali kepada yang tadi, siapakah manusia paling romantis di dunia? Rasulullah. Apa buktinya? Rasulullah sendiri yang bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian wahai umatku adalah orang yang paling baik sikapnya terhadap keluarganya. Dan aku, kata Rasulullah SAW, orang yang paling baik sikapnya kepada keluarga. Masya Allah. Kita sudah 100% yakin apa yang diucapkan baginda Muhammad SAW adalah kebenaran. Dan yang beliau ucapkan itu adalah tuntunan dari Allah. Maka ketika baginda mengatakan, aku sebaik-baik orang yang bersikap kepada keluargaku, maka tidak ada referensi lain bagi umat Islam. Dalam berkeluarga, dalam mencari jodoh, dalam menjalani rumah tangga. Sekalipun rumah tangga kita kali ini mungkin diuji oleh Allah harus selesai. Maka kembalinya harus kepada Rasul. Karena Allah sudah ciptakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sudah ada semua contohnya. Maka kita tidak perlu cari referensi lain. Seorang sahabat berkata ketika kita berbincang tentang permasalahan rumah tangga, Masya Allah, iya ya, tapi kadang saya berkata, saya nggak punya ilmu psikologi. Kemudian beliau menjawab, nggak perlu. Ilmu psikologi itu sekian. Sesungguhnya ketika kita mau kembali, mohon maaf tanpa merendahkan ilmu psikologi, tanpa merendahkan ilmu-ilmu yang lain. Namun beliau berkata kepada kami, seandainya orang semuanya kembali kepada ilmu agama dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, maka semua permasalahan itu selesai. Karena Rasulullah itu sudah contoh, wa ana khairukum li ahli. Aku yang paling baik. Maka saudaraku, yuk pagi ini kita intip bagaimana baiknya Rasulullah SAW terhadap keluarganya, terhadap istrinya. Allahu Akbar. Yang pertama, kisah pertama yang luar biasa. Suatu hari Rasulullah SAW mengajak Aisyah itu lomba lari. Masya Allah, ini bapak ibu ini Masya Allah. Kapan nih terakhir lomba lari dengan istri? Bahkan mungkin yang pengantin baru nggak pernah lomba lari. Tapi Rasulullah itu mengajak Aisyah lomba lari. Dikisahkan di dalam hadis itu, waktu pertama Rasulullah lomba lari itu Rasulullah kalah. Yang menang Aisyah. Mungkin bahasanya kita sekarang 1-0 ya Pak, 1-0 ya Beb, begitu ya. 1-0 ya Cin, begitu. Kemudian di dalam hadis itu diterangkan lagi ketika Aisyah badannya mulai gemuk. Wah, jadi ibu-ibu yang sekarang badannya gemuk tuh nggak usah takut, berarti ngikut Aisyah. Masya Allah. Jadi ikut Aisyah. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika badan Aisyah itu mulai membesar, maksudnya besar begitu, karena Aisyah kan dinikahi Rasulullah dalam usia yang sangat muda. Lalu Rasulullah kembali mengajak Aisyah lomba lari. Dan kala itu Rasulullah SAW yang memenangkan. Allahu Akbar. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, ini balasan untuk kekalahanku yang dulu. Masya Allah. Jadi mungkin kalau kita mau niru lomba ngambil gayung kayak apa, lomba ngambil gelas kayak atau lomba apa, Masya Allah. Ini loh contoh bagaimana Rasulullah itu sangat mengerti hati perempuan. Mungkin lomba larinya itu sederhana di hati kita dan di penglihatan kita. Namun Masya Allah, bagaimana suami itu punya waktu untuk berbicara dengan pasangannya. Bagaimana seorang istri punya waktu berbicara dengan pasangannya.
Masya Allah. Maka Rasulullah meluangkan waktu. Sekarang banyak pasangan yang mengatakan, maaf ya nggak ada waktu buat ngobrol yang receh-receh. Bahkan Rasulullah ini berlomba lari, menyempatkan. Itu artinya Rasulullah meluangkan waktu untuk keluarganya supaya terjadi komunikasi yang baik. Kita lihat contoh berikutnya. Allahu Akbar. Aisyah pernah ditanya oleh sahabat Nabi, wahai Aisyah, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membantu pekerjaan rumahmu? Allahu Akbar. Apa jawaban Aisyah? Iya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membantu pekerjaan kami di rumah. Apa pekerjaan Aisyah kira-kira? Ya menggiling gandum, ya mencuci pakaian, ya memasak. Aisyah berkata Rasulullah membantu itu semuanya. Maka Masya Allah, sebenarnya bukan ingin dibantu mungkin kalau perempuan. Karena qadarullah yang bicara kali ini perempuan ya. Misalnya kita jemur aja tuh nggak apa-apa sebenarnya. Tapi ketika suami itu tiba-tiba, sini mah saya angkatkan keranjangnya, begitu, Masya Allah. Itu kekuatan yang tadinya ngangkat sekilo, itu bisa jadi ngangkat 5 kilo tuh jadi kuat begitu. Jadi di sini, Masya Allah, alangkah indahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin giling gandum itu capek, tapi ketika sambil giling gandum kemudian pasangan kita itu, mohon maaf, sambil Masya Allah hebat banget nih lagi bikin gandum, lagi masak apa mah? Digitukan saja, gak usah bantu motong, gak usah bantu ngiris-ngiris, gak usah bantu bumbu nih, bilang aja lagi masak apa, Masya Allah selamat masak ya, happy cooking mam gitu, apa happy cooking beb begitu, Masya Allah. Ini Rasulullah, ini bukan film Korea. Film Korea itu ada sutradaranya, dibikin, disetting, kalau nggak pas romantisnya suruh ulang. Ini Rasulullah, bukan settingan, tapi ini contoh langsung dari Allah. Ini buku birunya ini tercetak langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita berbuat baik kepada anggota keluarga. Lagi, kemudian ketika Aisyah haid, bahkan kata Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatiku minum. Lalu setelah aku selesai minum, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minum dari gelas yang sama dan beliau mencari bekas bibirku. Lalu beliau meminum air itu dari bekas bibir yang sama. Masya Allah, luar biasa ini. Luar biasa. Satu gelas saja kalau kita itu berharap kebaikan dari Allah, itu menjadi keberkahan saudaraku. Maka Rasulullah meminum dari gelas yang sama. Bukan hanya gelas yang sama, tapi dicari bekas bibirnya. Dan di dalam hadis yang sama Aisyah berkata, bahkan suatu hari aku mau makan daging. Lalu ketika aku letakkan gigitanku itu, Rasulullah mengambil daging yang sama, lalu menggigit di bekas gigitanku. Masya Allah, bahasa Wonosobonya cokot-cokotan begitu. Masya Allah, alangkah indahnya rumah tangga baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mandi bersama para istrinya. Masya Allah. Mungkin bagi ibu-ibu yang pengantin lawas ini kapan terakhir ini? Allahu Akbar. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam manggil Aisyah dengan panggilan apa? Ya Humairah. Dalam riwayat lain Aisyah dipanggil dengan panggilan ya Aish. Ya Aish. Disingkat ibu. Masya Allah. Maka hendaklah istri punya panggilan khusus untuk suami. Dan suami punya panggilan khusus untuk istri. Jangan ketika gadis dipanggil yang, ketika punya anak dipanggil bu, ketika sudah punya cucu dipanggil mbah. Meskipun punya anak, punya cucu tetap panggil yang. T-nya dihilangin. Yang T-nya dihilangin, yang begitu. Yang kungnya hilang, jadi yang begitu. Masya Allah. Maka Aisyah itu dipanggil yang Humairah karena pipinya itu kemerah-merahan. Suatu hari kami ngisi pengajian itu ada bapak-bapak angkat tangan. Boleh nggak saya panggil pasangan saya dengan panggilan ya Aswad? Aswad itu artinya apa dalam bahasa Arab? Hitam artinya. Nggak boleh Pak. Meskipun istri kita atau pasangan kita punya kulit yang sawo matang, Masya Allah. Inilah hoax yang dicintai para wanita. Bapak-bapak kalau ada yang menyimak. Meskipun istri kita badannya mungkin lurus begitu, katakan Masya Allah, mama kok cantik banget ya. Allahu Akbar. Itu hoax dari seorang suami dan itu diperkenankan oleh Nabi untuk memuja istri dan istrinya tuh senang. Meskipun dia sadar betul bahwa badannya itu lurus. Tapi ketika suaminya berkata, mama cantik ya, Masya Allah. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Lagi, kita gali lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeka air mata istrinya ketika menangis. Masya Allah. Bukan kayak di film India.
Kayak kunupikan nangis, yang tegar dong, aktivis dakwah terus tegar, jangan ciwek begitu. Enggak, Rasulullah enggak bilang begitu. Rasulullah itu menyeka air mata istrinya, Sofiyah waktu itu karena ketinggalan rombongan, karena untanya itu jalannya pelan. Masya Allah, Allahu Akbar. Ini Rasulullah. Dan ketika kita kaji kemarin tentang hadisatul ifki, bukankah Rasulullah itu mengundi istri-istrinya ketika mau pergi perang? Perang saja istrinya diajak, apalagi jalan-jalan. Maka di dalam Islam ini ada sunnah untuk mengajak jalan-jalan pasangan. Allahu Akbar. Ini pasti ibu-ibu ini harusnya kajian didengerin bapak-bapak ini. Allahu Akbar. Ya tidak apa-apa. Nanti hasil ngaji kita hari ini kita sharing kepada suami kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu adalah contoh. Dan bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan di dalam sebuah hadis, setiap istrinya mau naik unta, Rasulullah itu jongkok begini. Kemudian membiarkan istrinya itu bancek pahanya beliau supaya tidak terlalu tinggi ketika naik unta. Allahu Akbar. Saudaraku, sampai sini dulu. Adakah manusia yang lebih romantis dari baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Allahu Akbar. Tidak ada. Maka sudah jelas referensi kita di dalam menjalani rumah tangga, romantisme dan seterusnya. Kembali kepada baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mbak Eva, orang hidup kan nggak ada yang enak-enaknya kayak gitu tok. Iya, Rasulullah diuji. Bahkan kemarin ujian Rasulullah kita bahas dalam 3 kali pertemuan. 50 hari kurang lebih Rasulullah belum dikasih jalan keluar. Apa itu tidak cukup bukti untuk kita bahwa Rasulullah diuji? Itu keluarganya. Belum lagi kecemburuan yang terjadi antar istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi kita bicara ujian Rasulullah di dalam berdakwah. Dan kita sudah tahu bahwa ujian yang paling berat adalah ujian yang diujikan Allah kepada para nabi. Rasulullah diuji. Tetapi bagaimana keluarganya Rasulullah ketika diuji oleh Allah? Bukankah di kajian yang lalu kita sudah katakan, ketika Rasulullah ingin menyelesaikan ujian ketika Aisyah dituduh berzina, sebelum berbicara kepada Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu mau berbicara kepada istri. Artinya apa? Ketika kita mau berbicara dengan pasangan hidup kita, ingat, role kita dalam berbicara adalah Allah. Kalau sudah emosi, itu role-nya Allah atau bukan? Bukan. Kalau sudah ada umpatan yang kasar? Bukan. Dan lihatlah, bukankah doa itu diawali dengan Allahumma, Rabbi, Rabbana. Itu kan sesuatu yang harus kita pahami. Bahwa berdoa itu kita meminta memiliki sesuatu. Atau kita minta diselesaikan dari sesuatu. Maka kata Allah, kamu berdoa kata-katanya Rabbana. Ketika engkau meminta sesuatu, maka mintalah dengan caraku. Kita meminta anak kita diterima di sebuah sekolah bergengsi. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkan. Ya Allah mudahkan. Namun kemudian kita menyiapkan uang untuk menyuap. Itu namanya kita berdoanya kepada Allah, tapi meminta sesuatunya tidak dengan caranya Allah. Kita diuji rumah tangga, kemudian kita berdoa kepada Allah. Maunya Allah selesaikan perkara rumah tangga dengan caraku. Caraku itu apa? Qala Allah dan qala Rasul. Tapi betapa banyak di antara kita ketika kita menyelesaikan urusan rumah tangga, mohon maaf, perginya ke orang pintar. Maka kata Allah, engkau meminta kepadaku untuk diselesaikan urusannya, tetapi engkau datang kepada orang lain. Itu artinya engkau menyelesaikan perkara bukan dengan caraku. Maka selesai sekilas. Tetapi bagi Allah itu belum selesai. Mengapa? Karena kita tidak menyelesaikan dengan caranya Allah. Maka begitu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa 50 hari Allah nggak turunkan wahyu untuk membebaskan nama Aisyah? Supaya terputus ketergantungan Aisyah kepada baginda Muhammad. Supaya terputus ketergantungan orang tua Aisyah kepada selain Allah. Sehingga mereka semuanya hanya berharap solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lihatlah bagaimana putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka ditimpa permasalahan. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah Fatimah. Tetapi Rasulullah tidak mendapati Ali. Lalu Rasulullah bertanya, wahai Aisyah, di mana Ali? Aisyah menjawab, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, telah terjadi antara aku dan Ali sesuatu, sehingga Ali tidak istirahat di rumah. Ali keluar. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi mencari Ali. Bapak Ibu,
Saya stop di sini. Kira-kira kalau kita ada masalah lari kemana? Setiap kita menghadapi sesuatu, makan-makan yuk. Ngapain makan-makan? Biar fresh. Jalan-jalan yuk. Kenapa? Lah biar happy lah, melupakan penat sejenak. Oh begitu ya. Ngapa? Nyanyi-nyanyi yuk. Kenapa? Biar kita happy lah sebentar lah, biar lupa dengan permasalahan. Allahu Akbar. Jadi inilah kebahagiaan semu yang sering kita kejar. Ketika makan-makan hilang permasalahan. Ketika nyanyi lupa. Ketika jalan-jalan lupa. Namun apa gunanya ketika kita kembali ke rumah, kalau kita merasakan permasalahan itu muncul kembali? Islam tidak pernah mengajarkan yang demikian saudaraku. Karena bahagia itu letaknya di rumah. Bahagia itu bukan di tempat jalan-jalan, bukan di tempat makan-makan. Bukan juga di luar rumah kita, bahagia itu tempatnya di rumah. Itulah kenapa baginda Muhammad SAW mengatakan baiti jannati. Rumahku surgaku. Apakah rumah Rasulullah mewah? Apakah merek kasur Rasulullah itu king coil? Apakah kursi Rasulullah harga puluhan juta? Rasulullah tertidur dan alas tidurnya membuat bekas di wajah Rasulullah SAW. Rasulullah sholat, ketika sujud, kepala beliau tersenggol kaki Aisyah, menunjukkan betapa sempitnya rumah Aisyah. Tetapi Rasulullah berkata, rumahku surgaku. Mengapa bisa demikian? Karena penghuninya membuat orang yang masuk ke dalam rumah sederhana itu merasakan bahwa dia sedang berada di sebuah surga. Gak ada pertentangan, gak ada teriakan. Allahu Akbar walillahilham. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah, di mana ketemunya Ali? Rasulullah mencari Ali dan Ali sedang tertidur di masjidnya Rasulullah SAW. Dalam riwayat itu disebutkan selendangnya Ali itu ngelangsrah. Apa bahasa Indonesianya ngelangsrah itu? Menjuntai sampai ke lantai. Kemudian ada debunya. Kemudian itu mengenai pipinya Ali. Maka kemudian Rasulullah, bahasa Arabnya debu itu turab. Maka kemudian Rasulullah memanggil Ali ini dengan panggilan, wahai Abu Turab, Abu Turab. Wahai laki-laki yang tertidur dan pipinya serta bajunya itu terkena debu begitu. Penuh dengan debu karena tidur di atas padang pasir. Allahu Akbar wallahilham. Apa maksudnya? Apa hubungannya dengan konflik? Saudaraku, lihatlah kemana Ali pergi saat terjadi sesuatu di dalam rumah tangganya. Pergi ke pasar? Pergi ke tempat hiburan? Jalan-jalan? Ali pergi ke masjid. Itu kode. Ketika ada permasalahan di dalam rumah tangga kita, kembalilah kepada Allah. Kembalilah kepada Asmaul Husna, 99 nama Allah. Kita punya masalah dalam rezeki, panggil nama Allah, ya Razzaq. Kita bumpet, ini solusinya apa? Ya Fattah. Kita merasa sempit, Allah punya nama ya Wasi'al Karam. Allah yang maha luas. Kalau kita mau belajar Asmaul Husna, Allahu Akbar. Sungguh problematika yang terjadi pada diri kita. Kita panggil salah satu nama Allah sesuai dengan problem yang sedang kita hadapi. Maka saudaraku, romantisme adalah saat keluarga kita ditimpa satu musibah, satu ujian. Kembalinya bukan curhat kemana-mana. Boleh curhat kepada ahli ilmu untuk meminta nasihat dan pendapat. Bahkan ini dianjurkan. Bahkan Rasulullah pun memanggil Ali, bukan? Dan Usama bin Zaid. Ketika Rasulullah meminta pendapat bagaimana tentang fitnah Aisyah ketika difitnah berzina. Rasulullah saja bermusyawarah, meminta pendapat orang lain. Lalu bagaimana dengan kita? Namun inti dari pembicaraan kita ini adalah ketika ada permasalahan, kembalinya kepada Allah. Dan kebahagiaan itu bukan di luar rumah. Sumber kebahagiaan adalah ada di dalam rumah dan di dalam hati kita. 2 poin. Yang ketiga, Allahu Akbar walillahilham. Setiap kita punya kelebihan dan kekurangan. Jadi kalau kita berada dalam satu tim, semuanya satu ide, ucapannya jadi satu, pokoknya nggak ada yang berbeda. Itu belum hebat kita. Di situ kita belum belajar. Namun ketika kita berada di sebuah organisasi, saya pengen backgroundnya warna biru. Yang satu nggak cakep deh biru, kayaknya cakepan hijau deh. Nggak cakepan merah. Lalu kita kemudian dari perbedaan itu kita bisa bersepakat, itu namanya baru keren. Sama.
Kita dipertemukan oleh Allah dengan pasangan kita bukan karena kita masing-masing berdua ini punya kelebihan. Tetapi masing-masing kita berdua ini untuk saling melengkapi. Maka saudaraku, lihatlah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai seorang mukmin, apabila mendapati kekurangan pada mukminah, atau bahasanya jika seorang suami mendapati kekurangan pada pasangan hidupnya, pada istrinya, maka apa kata Rasulullah? Lihatlah kebaikannya. Subhanallah. Sudah diajarkan ini tentang kelebihan dan kekurangan. Maka izinkan pada kesempatan ini kami bercerita. Ketika dikisahkan ada 2 orang, laki-laki perempuan, pasangan suami istri, berjalan-jalan di sebuah tempat. Qadarullah ketika baru mulai jalan-jalan, sang istri itu jatuh. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah. Betapa indahnya kata-kata kita ketika kita berjumpa pertama dengan pasangan kita. Pasangan kita batuk, ya Allah ayo kita ke dokter yuk. Pasangan kita keperang, mungkin kita panggil ambulan. Aduh sayang ya Allah kena pisau ya, hati-hati ya, hati-hati ya. Namun begitu kita punya anak, namun begitu pasangan kita menua. Kemudian ketika terkena pisau kita tidak lagi berkata, hati-hati ya sayang nih, ora apa-apa, kuli mari, gak dicukutna betadine wis rampung. Mungkin pertama kita jatuh, pertama kita kenal, hati-hati sayang, jalannya pelan-pelan. Begitu sudah berjalan usia pernikahan yang lama, pasangan kita berkata, mulane nek melaku ke, Masya Allah ini mohon maaf bahasa wonosapa, matane dinggo. Allahu Akbar, Rasulullah nggak demikian ngajarkan kita. Allahu Akbar, nggak demikian. Namun di dalam kisah ini, qadarullah suaminya berkata begitu. Mulane nek melaku tuh nggak demamaan, melaku tuh pakai mata gitu. Suruh jalan pakai mata. Allahu Akbar walillah. Maka setegar apapun perempuan, ketika suaminya berbicara kasar, dia akan nangis. Dan ini sama nggih, bukan berarti Mbak Eva hari ini lagi bela-belain perempuan. Sama. Ketika kita berbicara kasar kepada pasangan kita, mereka juga sakit. Namun mereka tidak menampakkan seperti kita mungkin mewek gitu kan, atau ngunci kamar, atau banting pintu jeder, atau membalas dengan Masya Allah kan tipe perempuan marah itu 1, diam, nangis kunci kamar, 3, berbicara dengan kecepatan 90 km per jam. Jadi bapaknya cuma cepet bu, gitu, sang istri bisa jawab, dan urusan pirang-pirang. Masya Allah, ini perempuan. Yang kata ahli ilmu komunikasi itu perempuan itu 1 hari punya stok kata itu 20.000. Kalau bapak-bapak itu hanya 8.000. Maka yang sabar ya Pak. Kalau bapak bilang cepet bu, itu jawabannya ibu, mbak engkon dingin, orang ngerti teman urusannya wong wadon ki pirang-pirang, anaknya urung ditusi, jangannya urung di pintunya urung dinep, jangannya urung rawati. Masya Allah, itu dia. Maka bagi perempuan seperti saya, kita butuh ilmu. Perempuan yang baik itu jawabannya 3. Iya, baik, boleh. Cepet bu? Iya ya. Bok enggal sih tindani ket mau kok lambat banget. Baik yang. Cepat. Siap. Iya baik, boleh. Iya baik, siap. Iya baik, yes. Masya Allah. Maka perempuan di dalam kisah ini pun nangis. Karena suaminya berkata kasar. Tapi apa yang dia lakukan? Di bold ini. Beliau ambil sebatang kayu, lalu beliau coret-coret di atas pasir. Hari ini suamiku berkata-kata kasar. Karena mereka sedang berjalan-jalan, ya wis lah ora apa-apa lah nembe wis jalan terus. Jalan. Ketika mereka kehausan dan sang suami melihat ada oase di tengah padang pasir. Lalu sang istri bergumam, lah tadi saya jatuh juga dikata-katain, sekarang ada air, mungkin beliau nggak akan ingat saya lah. Beliau akan minum sendiri. Tapi ternyata Allah Akbar, makanya kita tuh harus selalu husnudzon. Ternyata suaminya ngambilkan air untuk istrinya. Siapa yang nggak bahagia? Kami bisa ngambil air sendiri Pak, tapi ketika diambilkan, Allahu Akbar, itu luar biasa. Ini Mbak Eva ini ceramahnya kok menyudutkan laki-laki terus. Kita sedang berbicara tentang Rasulullah. Bagaimana Rasulullah itu bersikap baik kepada pasangannya. Maka yang dilakukan laki-laki ini apa? Mengambilkan air untuk perempuan itu. Lalu apa yang dilakukan perempuan ini? Mencari batu. Kalau tadi beliau mencari kayu, kali ini mencari batu. Kemudian beliau mencoba mencari batu yang besar,
Kemudian ditulis di situ, hari ini suamiku menuangkan air untukku dengan penuh cinta. Lalu sang suami heran, mama, tadi waktu papa bikin mama nangis kok mama nulisnya di atas pasir. Tapi ketika papa bikin mama tersenyum, mama nulisnya di atas batu. Apa jawabannya saudaraku yang baik? Wahai suamiku, aku punya kekurangan, engkau pun punya kekurangan. Dan ketika Allah menampakkan kekuranganmu di hadapanku, aku ingin menulisnya di atas pasir. Karena tulisan di atas pasir, kalau terkena air, hilang. Kalau terkena angin, hilang. Supaya aku menjadi pribadi yang pemaaf, mudah melupakan kekurangan dan kesalahan. Namun sebaliknya, wahai pasanganku, ketika engkau berbuat baik, aku ingin menjadi orang yang bersyukur. Caranya bagaimana? Aku tulis di atas batu karena tulisan di atas batu itu lama. Prasasti-prasasti itu di atas batu, tidak hilang. Supaya aku menjadi orang-orang yang selalu ingat kebaikan orang lain kepadaku. Allahu Akbar walillahil. Ini manajemen kelebihan dan kekurangan. Ini manajemen bagaimana saat Allah suatu saat menampakkan kekurangan suami kita. Allahu Akbar walillahil. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini dia. Lalu bagaimana? Ada poin selanjutnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahu tentang penduduk surga yang paling baik? Apa itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah berkata, seorang wanita yang ketika mendapati pasangannya itu marah, maka dia akan meletakkan tangannya di atas tangan pasangannya. Lalu berkata, suamiku, aku tidak akan memejamkan mataku sampai engkau ridho. Allahu Akbar. Ini juga bisa berlaku dengan dalam persahabatan. Ketika sahabat kita salah persepsi misalnya, letakkan tangan kita di atas tangan dia selama dia sama-sama perempuan, laki-laki, perempuan. Lalu katakan, ayo please, maafkan aku. Pokoknya aku nggak pulang deh sebelum kamu memaafkan. Ini Rasulullah mengajarkan bagaimana ketika kita bersalah kepada pasangan kita, minta maaf. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, dan Rasulullah mengajarkan perempuan itu untuk taat kepada suaminya. Kata Rasulullah apa? Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kesucian, taat pada suami, silahkan masuk kepada surga lewat pintu mana saja yang kita kehendaki. Puasa Ramadan, sholat, itu artinya hablum minallah. Menjaga kesucian, taat kepada suami, artinya apa? Hablum minannas. Bahasa sederhananya, perempuan gak usah jauh-jauh mencari surga. Gak usah capek-capek, taat kepada suami. Iya, baik, boleh. Iya, baik, yes. Iya, baik, oke. Kita ulangi lagi, Ibu. Perempuan yang taat kepada suami, iya, baik, boleh. Iya, baik, oke. Iya, baik, yes. Selama perintah suami kita tidak melanggar syariat. Dan kalau kita mau berbicara konteks hadis itu secara luas, kalau ingin berhasil mengarungi kehidupan rumah tangga, maka perbaikilah hubungan dengan Allah yang tercermin dari 2 ibadah tadi, sholat 5 waktu dan puasa Ramadan. Lalu perbaikilah hubungan kita dengan sesama manusia yang dicerminkan oleh Rasulullah dengan apa? Dengan taat kepada suami dan dengan menjaga kesucian. Maka saudaraku, belum lulus. Kalau kita puasanya cakep, sholatnya cakep, jilbabnya cakep, auratnya ditutup dengan cakep, tapi dengan pasangan kita nggak cakep akhlaknya. Atau sebaliknya, mohon maaf, berjenggot panjang, celananya sudah tidak isbal, rajin ke masjid, duduknya selalu di majelis pengajian, yang dibicarakan bincang-bincang syar'i, namun bersikap kepada pasangan hidupnya atau kepada keluarganya dengan sikap yang gak cakep, belum dapat surga nih. Karena masuklah pintu surga manapun yang engkau kehendaki, ada hubungan kita dengan Allah dan ada hubungan kita dengan sesama manusia. Dan sebelum kajian ini berakhir, saudaraku, salah satu kunci dalam kita menjalani rumah tangga juga berbakti kepada orang tua. Kita harus hafal di luar kepala, ridho Allah ada pada ridho orang tua.
Dan ridha, murka Allah ada pada murka orang tua. Maka ketika seseorang datang kepada kami untuk menceritakan tentang permasalahan rumah tangganya, pertanyaan pertama yang selalu kami lontarkan, Bu, dulu ketika menikah, bapak ibunya ridha atau tidak? Ada yang jawabannya ridha, oh berarti ada sumber masalah lain. Ada yang jawabannya enggak ridha, Us. Itu dia sumber masalahnya. Sekarang pulang, minta ridho yang tertunda itu dari kedua orang tua. Insya Allah masalahnya akan terurai satu demi satu. Maka ada kata-kata bijak di dalam bahasa Indonesia itu, orang yang memperlakukan kedua orang tuanya seperti raja, hidupnya, dunianya, akhiratnya akan seperti raja. Namun orang yang memperlakukan kedua orang tuanya seperti budak, maka hidupnya, dunianya, akhiratnya seperti budak. Yang direndahkan, sebelum Islam budak itu direndahkan. Maka Masya Allah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saudaraku, itulah di antara sekian banyak yang patut kita kaji tentang gambaran bagaimana kita menjalani kehidupan di dalam rumah tangga. Kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul. Tujuan kita adalah surga, dan jalan surga itu adalah qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mbak Eva, enggak sesimpel itu. Permasalahan rumah tangga itu semakin kompleks, iya. Namun garis besar, kalau garis besarnya saja kita belum dijalani, kan kita belum tahu efeknya. Ketika aturan ini sudah kita jalani, kita baru tahu efeknya. Lalu permasalahan-permasalahan yang lain muncul bagaimana? Karena aturan-aturan pokoknya kita tinggalkan. Maka muncullah permasalahan karena kita keluar dari road, keluar dari role, keluar dari jalan. Maka kembalilah kepada jalan yang qala Allah dan qala Rasul, lalu kita lihat efeknya. Fa insya Allah, dengan selalu mengedepankan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, kami lemah menjalani rumah tangga, kecuali Engkau bantu, maka rumah tangga kami menjadi baik. Kami tidak mampu, ya Allah, menyelesaikan masalah di dalam rumah tangga, kecuali Engkau bantu kami, maka tolong selesaikan. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, apapun yang kita hadapi, kembalilah kepada Allah dan kembalilah kepada Nabi-Nya. Kembalilah kepada qala Allah dan kembalilah kepada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada contoh yang lebih paripurna di dalam menjalani kehidupan rumah tangga kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, demikian kajian Mata Hati Lazismu pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya, utamanya untuk yang bicara, lalu untuk yang mendengarkan. Semoga Allah berkenan memberikan kita keluarga yang menyejukkan hati kita. Anak-anak yang menyejukkan pandangan mata kita. Wajahnya cantik, wajahnya tampan, membahagiakan karena kemuliaan akhlak mereka. Masya Allah. Maka saudaraku, tidak ada artinya harta yang bergelimang, mobil mewah berjejeran, kalau kita gagal dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Nggak ada surganya. Namun sesederhana kehidupan kita, fasilitas terbatas, ketika kita sukses menjalani rumah tangga dengan qala Allah dan qala Rasul, insya Allah kebahagiaan ada di sana. Dan tidak ada rumah tangga yang tidak diuji. Suaminya saleh, anaknya saleh, keluarga adiknya diuji. Suaminya saleh, anaknya saleh, diuji dengan tetangganya. Suaminya saleh, anaknya saleh, diuji dengan orang tuanya. Maka tidak ada rumah tangga yang tidak diuji. Karena ujian itu supaya Allah tahu kesabaran kita. Dan keindahan-keindahan yang kita jumpai dalam kehidupan ini supaya Allah tahu sampai mana syukurnya kita terhadap nikmat Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, tadi beberapa kisah romantis Rasulullah serta istrinya. Jadi baper ya. Masya Allah. Masya Allah. Semoga besok berjodoh dengan laki-laki yang 3T. Amin. Apa itu 3T? Tajir, tampan, takwa. Amin. Masya Allah.
Baik jamaah, kita masuki sesi tanya jawab. Mengingatkan kembali, jika ingin bertanya silahkan langsung tulis di kolom komentar. Ini sebenarnya pertanyaan kemarin hari Kamis. Oh, begitu? Ya, pas kajian sudah selesai baru tanya, jadi mohon maaf baru sempat kami bahas hari ini. Dari Ibu Mardiana Hafni. Ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita tidak berpuasa karena sedang menyusui, bagaimana cara membayar fidyahnya? Dan apa harus mengganti puasa di hari lain atau cukup dengan membayar fidyah? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Menyusui itu adalah halangan yang hilang ketika kita selesai menyusui. Gitu. Jadi para ulama menyatakan karena menyusui ini bisa hilang, maka ada ulama yang menyatakan harus diqadha di kemudian hari. Jadi kalau kita menyusui 2 tahun tidak berpuasa, maka 2 tahun yang akan datang setelah kita selesai menyusui diganti puasanya itu yang 2 tahun itu, yang 2 bulan itu. Ada juga yang menyatakan karena setelah itu mungkin kita lemah, sakit, atau hamil lagi, atau menyusui lagi. Ini seperti yang ditanya ini, Masya Allah, hamil menyusui, belum selesai menyusui, hamil lagi. Sampai 4 kali, Allahu Akbar walillah. Maka itu menjadi panjang dan itu membuat kami memilih untuk membayar fidyah karena hamil menyusui, belum selesai menyusui, hamil lagi, belum selesai menyusui, hamil lagi. Allahu Akbar. Maka kepada ibunda, jika merasa beliau mampu, dirinya mampu untuk membayar, maka bayarlah puasa ini setelah halangan menyusui ini tidak ada. Nah, kemudian dan apabila membayar fidyah dikarenakan hamil lagi atau menyusui lagi atau qadarullah Allah menguji dengan penyakit yang kita menjadi lemah berpuasa, maka caranya adalah dengan membayar fidyah. Jadi membayar fidyah itu yang pertama adalah dengan beras. Ada yang menyatakan ukurannya adalah 6 ons. Ada juga yang menyatakan ukurannya adalah 1,5 kilogram. Nah, kemudian pendapat yang ketiga adalah sesuai dengan nilai makanan yang kita makan sehari-hari. Misalnya kita makan beras, ada lauknya, ada buahnya, ada minumnya dan seterusnya. Maka itulah yang diberikan kepada orang ketika kita membayar fidyah. Mana yang lebih cenderung? Saya cenderung kepada bilangan yang 1,5 atau membayar dengan makanan senilai yang kita makan. Mengapa saudaraku? Meskipun ini sah, karena 6 ons itu kalau kita rupiahkan misalnya, katakan harga beras yang 14 itu artinya 6.000 sekian. 6.000 sekian padahal untuk 3 kali makan. Kira-kira hari ini 6.000 sekian itu cukup enggak untuk 3 kali makan? Maka tidak. Maka yang paling baik adalah jika ingin mentah, maka bayarlah dengan 1,2 atau 1,5 kilogram beras. Kalau ingin masakan matang, itu artinya 1 hari 3 box. Maka berikan itu kepada fakir miskin yang ada di sekitar kita. Mana yang lebih memudahkan bagi ibu, itu yang dipilih. Namun fafidyatun ta'amu miskin, fidyah itu memberi makan. Maka yang paling utama adalah ditunaikan dengan bahan makanan atau makanan mentah. Jadi kami ulangi lagi, dibayar dengan beras saja dengan besaran yang tadi sudah kita pilih atau dengan makanan matang sesuai dengan kebiasaan makan kita sehari-hari dikalikan jumlah puasa yang kita tinggalkan. Dan yang disepakati ulama bukan 1 fakir 1 kali makan, namun 1 fakir miskin sehari makan. Karena orang Indonesia kebiasaannya makannya 3 kali, berarti 1 fakir kali 3 kali makan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Bagi penanya, kalau ingin berdiskusi lebih lanjut, bisa WA pada nomor yang sudah sering kita sampaikan. Ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita mengajak atau membimbing pasangan kita yang sedari kecil biasa berbahasa kasar untuk menjadi lebih baik dalam bertutur kata? Allahu Akbar. Ini juga seni dalam kita mengajak pasangan kita. Contoh saja, ini contoh sederhana. Ada pasangan yang merokok. Lalu sang istri berkata, "Bok leren greleng rokok, bok mandek leng rokok."
Bisa baca nggak sih, buta huruf nggak sih? Itu loh di rokok tuh loh ada tulisan apa? Merokok membunuhmu, pengen mati po, begitu. Saya yakin yang diingatkan seperti ini bukan mau berhenti merokok, tapi kalau perlu malah ngerokok di depannya. Tapi coba kita ganti begini, Papa, Mama tuh nggak apa-apa kok uangnya kalau Papa mau beli rokok, Mama ikhlas. Tapi Mama itu pengen hidup lebih lama dengan Papa. Mama tuh pengen lebih lama bersama. Kira-kira enak yang mana Mbak Dela? Enak yang kedua. Minimal tidak merokok di depan kita atau tidak di depan keluarga kita. Maka saudaraku, belajarlah seni menyampaikan kebaikan kepada pasangan. Contoh lain, membangunkan subuh. Masya Allah, maaf ya saya pakai bahasa Jawa. Wong wis gede tua kakak jadi digugah subuh ke angel temen. Wong udah gede gini kok dibangunin subuhnya angel banget. Masa saya harus marah-marah tiap hari? Insya Allah nggak bangun Bu. Kalaupun bangun pun bangunnya dengan sumunya ini sudah segini marah. Tapi coba bangunnya, yang ditunggu ya. Saya udah siap nih, tinggal imamnya nih yang belum siap, ditunggu ya. Enak yang mana Bu? Yang kedua. Allahu Akbar. Maka sampaikanlah dengan cara yang paling baik. Dan seorang istri itu paling tahu suaminya tuh moodnya kapan. Apa pas lagi makan, apa pas lagi jalan-jalan, apa pas mau tidur, apa pas sedang duduk di ruang keluarga seperti ini. Istri yang paling tahu waktunya. 2, bila belum memiliki kemampuan, berbicara dengan baik. Yang kedua, setiap mau bicara dengan suami, berdoa. Fir'aun ketika mau berbicara dengan Nabi Musa ketika mau berbicara dengan Fir'aun itu berdoa dulu. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Misalnya mau menasehati suami habis zuhurnya kita minta dulu sama Allah. Mau bicara setelah subuhnya kita minta tolong dulu kepada Allah. Dan ini istri ini loh, ladang pahalanya itu luar biasa. Coba kalau masak nasi itu jangan hanya masak tok. Tapi ketika kita cuci beras itu kemudian kita masak, kita sambil berdoa kepada Allah. Ya Allah, semoga yang masak nasi ini hatinya menjadi lembut. Kata-katanya juga jadi lembut, perangainya juga jadi lembut. Ketika kita menyetrika pakaian suami kita atau kita mencuci pakaian suami kita juga berdoa. Ya Allah, semoga yang pakai pakaian ini hatinya jadi lembut, bicaranya jadi lembut, akhlaknya jadi lembut. Inilah kesempatan-kesempatan yang banyak dilupakan oleh para wanita. Yaitu mendoakan ketika kita itu bersentuhan dengan barang-barang yang biasa suami kita itu gunakan. Sepatunya mau dipakai sudah kita doakan dulu. Ketika kita membikinkan teh, tehnya sudah kita doakan dulu. Ya Allah, semoga yang minum teh ini, tehnya menjadi, yang minum hatinya menjadi lembut. Kan boleh. Kita kan diajarkan membaca mu'awwidatani, kemudian dengan al-ikhlas, kemudian kita tiupkan di air, kemudian air itu kita minum, kita boleh. Nah, kemudian yang ketiga, kalau belum mampu berbicara, sudah minta tolong pun masih keluh lidahnya, maka doakan suami kita kepada Allah, pasrahkan kepada yang memiliki. Jadi ya Allah, semoga suatu saat nanti Engkau berkenan melembutkan cara bicara pasangan kita, melembutkan akhlak pasangan kita. Wallahu ta'ala alam, jangan putus asa, wala tai'asu min rauhillah, tetap mencoba, tetap meminta, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wallahu ta'ala alam bissawab. Alhamdulillah, pertanyaannya suami 2, jazakumullah khair Ustazah. Wa iyyakum, sama-sama. Dan mengingatkan untuk jamaah, kabar terbaru dari Lazismu Allahu Wonosobo, Akbar. alhamdulillah kami sudah membuka outlet stand zakat infak sedekah di Subhanallah. pintu masuk dan keluar Trio Wonosobo. Allahu Jadi bagi Akbar. Bapak Ibu jamaah yang sedang berbelanja mungkin bisa mampir ke stand kami dan juga bisa mengikuti program Kado Ramadan melalui stand kami yang ada di Trio tersebut, ataupun bisa menghubungi kami melalui Instagram kami di lazismu_wonosobo ataupun Facebook kami lazismu SB. Dan adapun bila Bapak Ibu ketinggalan dengan kajian-kajian kami, bisa menonton ulang di live di YouTube kami Lazismu Wonosobo. Mungkin itu saja kajian kita pada hari ini. Kami segenap tim kajian Mata Hati mohon maaf apabila ada kekurangan kami, kesalahan kami dalam menyampaikan kajian pada hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.